Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa wafa. Jumpa lagi dengan saya Soleh Sofyan dalam Kisah Si Cepat, kajian inspiratif Sahabat Si Cepat. Sahabat, tema hari ini adalah mana yang lebih bahaya, korupsi atau mencuri? Dua-duanya tentu bahaya. Dalam bahasa agama, korupsi disebut dengan syarik. Dia mengambil hak orang lain tanpa izin secara personal atau kelompok. Maka hukumannya biasanya itu secara individu, potong tangan misalnya. Tetapi kalau bicara tentang korupsi adalah pencurian atau penyalahgunaan wewenang. Di mana di dalam korupsi itu adalah pengkhianatan terhadap instansi, terhadap pemerintah, di mana pengkhianatan ini menimbulkan efek yang buruk lebih dari satu orang, lebih dari dua orang, bahkan satu kantor atau negara sekalipun. Maka tentu korupsi memiliki dampak keburukan yang begitu hebat dan dahsyat. Lebih buruk dari mencuri sekalipun. Pengkhianatan terhadap harta lebih besar akibatnya daripada pengkhianatan secara individu yang disebut dengan mencuri. Tentu karena efeknya lebih buruk, korupsi jauh lebih memiliki dosa yang hebat dan besar. Dalam bahasa agama disebut dengan hulul. Kedzaliman di dalam berkorupsi itu adalah sesuatu yang dahsyat. Yang rugi tidak satu orang, tapi yang rugi adalah instansi. Satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan negara. Maka upaya untuk menghapus dosa dari akibat korupsi tidak semudah yang dapat kita bayangkan. Lalu bagaimana kalau kita melihat ada orang lain, sahabat kita yang korupsi? Wajib hukumnya lapor. Wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idza ra'u dzulma." Setiap manusia ketika melihat kedzaliman tapi dia diam, maka dikhawatirkan aysyaku ayya'umahumullah bi'iqabim minhu. Dikhawatirkan akan datang iqab, hukuman Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya menimpa orang yang korupsi tapi menimpa semuanya. Sahabat, ayo, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala syarran yarah. Kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas keburukan. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi orang yang korupsi. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga sekalipun ketika ada seseorang yang korupsi walaupun seutas benang saja, seutas tali saja. Hadis ini muncul ketika ada seorang sahabat, seorang budak yang bernama Mid'am, yang terkena senjata, terkena panah. Kemudian sahabat berkata, "Mid'am sorga, Mid'am sorga." Rasul berpaling, tidak, dia tidak berhak masuk sorga karena dia korupsi harta ghanimah. Dalam riwayat Abi Daud yang lain dikatakan bahwa ketika ada seseorang meninggal, Nabi tidak mau mensolatkan. Tidak mau mensolatkan ini orang. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul?
Ya, dia telah korupsi harta hanya dengan 2 dirham, maka tidak akan aku sholatkan. Begitu bahayanya korupsi, sampai Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang korupsi walaupun dengan 2 dirham. Ayo, jauhi korupsi, jauhi mencuri, karena ini adalah perbuatan yang membahayakan. Mudah bermanfaat apa yang hari ini kita sampaikan. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.